Jumat Keramat 20 Januari 2023, saya silaturahmi ke kantor DPP Partai Berkarya, Jalan Taman Marga Satwa nomor 11, Jakarta Selatan. Partai Berkarya menjadi salah satu partai yang dinyatakan tidak bisa menjadi partai peserta pemilu legislatif pada 2024. Berdasarkan putusan PT UN tanggal 17 Januari 2023 yang sifatnya final dan mengikat. Dan pada hari ini berdasarkan rasa penasaran yang tinggi, maka saya putuskan untuk mengetahui langkah ke depan Partai Berkarya. Karena saya yakin mereka, pengurus pusat tentunya, pasti tidak diam saja ketika diharuskan menjadi penonton di pemilu legislatif tahun 2024. Partai Berkarya sekarang ini yang kita bangun persaudaraan. Persaudaraan benar-benar kuat. Jadi dari komunitas-komunitas, dari kader-kader ikut, ngajak temennya, dan sekarang akhirnya ya jadi pengurus-pengurus juga akhirnya. Faujan Rahmansyah, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, menyambut kehadiran saya dengan baik. Saya langsung diajak berkeliling di kantor DPP Partai Berkarya untuk melihat kesiapan Partai Berkarya dalam rebuild atau membangun kembali pada berbagai aspek. Dengan kondisi seperti ini, apa yang akan dilakukan sebagai Sekretaris Jenderal milenial nih ke depan? Karena jujur aja mungkin di daerah ini kan pada galau. Mungkin ya aduh gimana nih Berkarya nih apa nih? Jadi memang kita banyak terima tanggapan lah dari saudara-saudara kita di tingkat cabang, daerah, wilayah. Tapi sebagian besar dari mereka memang menyatakan bahwa mereka akan tetap berjuang. Dan memang kalau misalnya dari maklumat yang Ketua Umum sudah berikan dan surat edaran itu sudah jelas seperti apa langkah yang harus diambil. Tetapi kalau misalnya kita mau berjuang bareng bersama, kita punya rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam wawancara eksklusif, Faujan juga menyampaikan poin-poin penting yang harus diketahui oleh simpatisan Partai Berkarya di seluruh Indonesia. Simak wawancara eksklusif bersama Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Faujan Rahmansyah. Statement mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Ya, jadi gini, untuk kader-kader Partai Berkarya di seluruh Indonesia, saat ini memang kemarin kita mendapatkan keputusan yang membuat kita sedih. Bukan hanya di DPC, DPD, DPW pun sedih, apalagi DPP. Itu sangat memukul kami, tetapi tentu rasa sedih itu nggak boleh berlarut-larut, nggak boleh berlama-lama, karena yang harus kita wujudkan sekarang adalah kita harus bangkit. Apapun itu harus bangkit. Karena kita semua di sini berniat adalah pengabdian buat masyarakat, buat bangsa dan negara. Tentu niat itu tidak akan pernah mengurangi pekerjaan kita untuk berkarya selanjutnya. Jadi bagi yang masih mau tetap, kita akan fight bersama-sama, kita rebuild partai ini, kita bangun persaudaraan, dan kita evaluasi hal-hal kemarin, dan kita nggak ngeliat lagi ke belakang, sekarang kita lihat ke depan. Oke, Bang Faujan, terima kasih banyak atas waktunya, dan mohon izin saya akan sebarkan video ini. Kenapa? Karena teman-teman di daerah banyak japri saya, bagaimana berkarya dengan video ini, silahkan sebarkan. Karena sikap dari seorang sekjen ini sangat menyambut, bahkan membuka peluang untuk siapapun untuk terus berkarya. Memang tidak bicara untuk pencalegan dulu, karena ada rebuild di sini untuk pembenahan, salah satunya menyisipkan ideologi culture yang terbaik sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan suku bangsa dan bahasa yang dijadikan satu untuk menjadi karya yang nyata untuk masa depan bangsa dan Indonesia juga. Bang, terima kasih banyak atas waktu. Terima kasih. Ya, pemirsa pemimpin masa depan, kita tahu bahwa tahun politik sudah dimulai sekarang tahun 2023 dan sebentar lagi 2024. Saya hari ini berada di kantor pusat DPP Partai Berkarya di Jalan Marga Satwa Raya nomor 11 Jakarta Selatan, dan ada Bang Faujan di sana. Selamat sore Bang. Elhan, apa kabar? Baik. Waduh, udah lama gak ketemu kita. Iya, apa kabar nih? Sekarang kayaknya makin muda aja. Oh iya dong, harus muda. Harus saya kasih tahu bahwa di partai politik yang berada di Indonesia ini, kalau nggak salah ya, kalau salah mau diralat, hanya ada 2 partai yang sekjennya masih muda. Yang salah satu ada perempuan. Ya, betul. Dari partai satunya lagi itu, dan ini Partai Berkarya Bang Faujan. Ya. Aduh, kita kalau bicara usaha memang milenial banget. Ayo masuk dulu kita lihat-lihat. Oke. Wah, dan ada kawan-kawan saya lama juga. Selamat sore. Pak Sekjen, udah salim. Selamat sore Bu Isana, apa kabar? Ketemu lagi. Baik, oh gitu ya. Iya, saya ini mohon izin masuk ke sini karena sekalian kita kan sudah tahu bahwa Mbak Isana salah satu yang bertahan di Partai Berkarya. Karena kalau politik, izin Bang, Pak Sekjen ya? Bang Sekjen, iya. Yo, saya baru ketemu juga. Abang, kok. Oh, Abang juga ya, saya panggil Abang aja ya. Iya, Abang aja. Iya, karena saya tidak paham berkarya hari ini seperti apa, dan saya kesini kini datang ke sini hanya ingin tahu Partai Berkarya sekarang bagaimana sih? Saya orang lama ya. Iya. Yang
tweet gitu. Karena ya. kalau partai itu yang dilihat pusat SK Menhukamnya dari mana, itu yang terakhir yang harus diikuti kan gitu. Bendumnya Pak Bendum, Pak Bendum. Pembendum sudah, oh pembendum ya. Ini bendahara umum. Bentar, Nah, kenalan dulu. Jadi beliau ini sekjen, ini bendum. Nah, dari dia Taruna sekarang- Nusantara beliau ini. Dan saya mewakili teman-teman berkarya di seluruh Indonesia yang hari ini mungkin menunggu karena pasca kemarin diberitakan bahwa Partai Berkarya bukan menjadi peserta pemilu 2024, tapi saya yakin para milenial ini bendum sama sekjennya milenial banget ini. Biasanya milenial itu lebih cepat. Ya, insya Allah. Lebih cepat, tapi ada proses di situ. Saya ingin tahu prosesnya Mbak Isana. Betul, silakan monggo. Oke, Ada Bang Sekjen kita. Ya, mari. Oke, bentar sebelum terlalu jauh nih. Ini waktu itu nggak ada, ini tempat buat apa ya Bang? Buat komunitas nih, komunitas kita rangkul semua. Di sini bisa podcast, di sini bisa kita berkreasi, kita bisa berkarya di sini. Dan nanti ada produk-produk dari UMKM karena tahun 2023 ini mungkin kita menghadapi resesi dari global. Sepertiga negara dunia itu menghadapi resesi. Nah, kita harus mempersiapkan. Mempersiapkan caranya satu, setiap anak muda harus punya karya. Kan gitu. Sesuai nama partai kita, berkarya. Bentar, yang sering saya harus garis bawahi. Di sini bisa podcast. Bisa dong. Nanti Bro Elhan kan pendiri partai kan? Ya. Nah, pendiri partai juga boleh. Ini kan rumah kita semua nih. Wah, Partai terima kasih Berkarya. Bang. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kemana nih kita nih? Kita masuk, ayo kita lihat. Ini ada lobbynya. Hmm. Ini parkir luas banget Bang. Banyak, banyak. Nanti kita bisa bikin konser di sini juga. Ya. Nah, terus di lobby. Luar biasa sekali. Jadi ini selamat sore Ibu. Nah, Ya, kita dan masuk. oke. Wah, kita yang hasil dari Munaslup tanggal 1 Oktober kita kembali lagi pitanya Partai Berkarya. Oke, jadi memang Partai Berkarya itu dulu sempat disebutkan beringin karya lah. Kayaknya itu aja sih Partai Berkarya, beringin karya. Sekarang Partai Berkarya lagi ya? Berkarya lagi. Oke. Ini lobbynya luar biasa ini. Kayak masuk ke dalam hotel aja nih kita nih. Harusnya ada resepsionis di sini nih. Ada, Oh, ada ya? sebenarnya selalu ada di sini. Jadi masuk ya catat buku tamu gitu. Jadi emang selalu ada resepsionis, cuma gara-gara ada Bro Elhan ini jadi minggir dulu. Karena saya harus mewakili teman-teman di daerah nih yang lagi galau. Ya. Saya harus mewakili bahwa inilah DPP kalian Partai Berkarya seperti itu. Nah, Ya. kemana lagi kita Ayo, sekarang? kita masuk. Wow, memang beda. Oh, ini penerima ini ya buat Bisa, terserah mau makan, mau apa di sini, mau nunggu, bebas lah. Mau mengerjakan, mau rapat sama orang lain bebas. wow. Karena kita lihat kita mungkin salah satu DPP yang punya fasilitas olahraganya komplit. Wah, kita lihat ya. Menarik itu, bisa olahraga terus sehat-sehat nih di sini nih. Gimana mau berkaryanya bagus kalau misalkan tidak sehat-sehat dulu kita ikutin sekjen nih. Tempat olahraganya di belakang. Wah, ini bisa buat basket, volleyball. Setiap hari Selasa itu biasanya kita basket bareng. Wow. Gitu. Jadi dulu kita pernah bikin piala berkarya di sini bulu tangkis. Widih. Tanggal 17 Januari tahun 2021. Kita bikin piala berkarya di sini. Oke, Ini bentar. Ada gawang-gawangan juga, jadi bisa mini soccer juga main. Ya. Ring basket. Benar, ini harus tahu kayaknya audiens. Terus apakah harus hanya orang Partai Berkarya yang datang? Enggak dong, bebas. Bebas ya? Jadi bebas. Jadi kader-kader kita itu biasa ngajak teman-temannya. Jadi memang sekarang ini Partai Berkarya sekarang ini yang kita bangun persaudaraan. Persaudaraannya benar-benar kuat. Jadi dari komunitas-komunitas, dari kader-kader ikut ngajak temennya dan sekarang akhirnya ya jadi pengurus-pengurus juga akhirnya. Luar biasa. Nah ini sekretariat, mungkin kalau Bro Elhan tahu ini ada sekretariat AMPB. Ini bisa jadi sekretariat pertama juga sebenarnya yang didirikan secara resmi semenjak adanya Angkatan Muda Partai Berkarya. Saya Nih, ayo masuk. tunggu sini aja ya. Sekarang Bro Saya Elhan agak trauma masuk ke nggak ruangan. usah takut diusir lagi. Berbeda sekarang. Ayo silakan masuk. Ya, dulu saya pernah diusir dari ruangan ini dan saya mengingatkan sama satu sosok pejuang juga, almarhum Pak Guntar waktu itu yang undang saya ke Nah, sini. kalau sekarang nggak boleh kayak gitu karena memang partai ini kan sesuai arahan dari ketua umum. Partai ini bagaimana menjadi partai yang terbuka untuk semuanya. Dan beliau selalu mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Oke, luar biasa. Bentar, saya ngeliat logo ini agak gimana gitu ya. Bentar. Nah ini Saya dulu di AMPB juga.
Iya, dari dulu, dari awal kan. Iya, cuma kan karena memang ada perubahan akte di pusat, itu memang waktu itu saya sempat bingung juga deh. Biarin aja dulu deh, bukan area kita, dan saya main di luar waktu itu. Jadi dua sayap dari Partai Berkarya juga harus kita maksimalkan. Ada Angkatan Muda Partai Berkarya sama Perempuan Partai Berkarya. Nah, itu yang harus kita perluas lagi untuk menjadi kader-kader. Oke. Ya, silakan kita naik lagi ke atas. Ini sangat luar biasa. Ternyata setelah kita masuk ke dalamnya, ya fasilitas ada. Kita tinggal manfaatin aja sebetulnya. Dan di sini biasanya kalau udah sore menjelang malam tuh ramai. Ramai ya? Sangat ramai gitu. Wah, ini ada kesayangan saya di sini. Ini namanya jenggi. Jenggi. Ini kalau misalkan di suatu tempat manapun, saya jadi ingat waktu saya keliling di daerah nih, ngelihat kucing berarti ada ikan. Aman hidup kita. Iya, benar. Kamu betah di sini berarti? Betah, dia jenggi nih, dia selalu ikut kalau kita makan. Kita di mana, nongkrong di mana dia ikut. Jenggi. Ya, ikutin terus rekaman ini karena saya akan bedah bagaimana Partai Berkarya hari ini. Jadi buat teman-teman di daerah, saya pikir nggak usah galau-galau karena Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. DPW dari Bangka Belitung. Waduh. Bubble nih. Bung Elhan, apa kabar sehat? Sehat. Ya. Lama kali nggak ketemu ya? Alhamdulillah ya. Beginilah rencana kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik ya. Itu dia yang terjadi. Sekarang coba Firman umur berapa sekarang? Umurnya berapa? Saya umurnya 41. 41. Masih termasuk muda dan siap berkarya untuk Indonesia ini. Tetap kita satu komando untuk Indonesia. Oke. Jadi nggak ada lagi kita pesimis. Kita tetap membangun ini, kita rebuild, kita bangun ulang, kita tata lagi untuk lebih maju ke depan. Satu kata barusan, rebuild. Oke, saya paham. Nanti kita akan tanya lebih lanjut. Cuma saya harus lihat lagi. Mana lagi? Bisa ke atas juga. Bisa ke atas banyak. Nah, ini ada ruang rapat nih. Nah. Assalamualaikum. Wah, apa bendung lagi udah di sini. Kita di sini aja. Siap. Aduh. Wah, sampai hari ini, Jen, saya panggil Sekjen aja nih, karena sudah masuk ke sini saya jadi nggak enak kalau manggil abang terus. Ini tempat ini tuh selalu nyebar kemana-mana tuh ini ya. Iya. Wah. Luar biasa. Utama kita. Tapi tiap malam juga diskusi macam-macam, ekonomi, politik, agama, kita tukar pikiran. Dan yang muda-muda juga biasanya juga di sini pindah-pindah lah suasananya. Wah, ini ada asbak, ada buah. Semua pokoknya tamu semua yang datang ke sini kita bincang-bincang, kita apa minuman insya Allah nggak kekurangan. Kita selalu ada MQA juga. Terus Produk siapa nih? itu produk kita sendiri. Tuh kan, baru aja saya tanya nih. Produk kita sendiri. Iya, ini ada produksi dari Partai Berkarya sendiri. Nanti saya tanya khusus untuk yang satu ini, karena jujur bahwa UMKM dan IKM serta UMKM yang berada di Indonesia ini butuh leader-leader pengusaha. Yang saya sempat baca di beberapa media bahwa Bang Faujan ini pengusaha, social entrepreneur yang memang sudah memiliki banyak penghargaan. Ya, sekarang ini ruangannya mana? Tadi saya ketinggalan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ayo. Cepet banget jalannya, saya kira ke atas, ternyata di bawah. Oh, ini ruang sekjen. Kenapa ruang sekjennya di bawah? Karena dulu kan ruang sekjen itu di atas. Cuman saya Susah nemuin itu. izin sama ketua umum untuk di bawah biar lebih dekat juga sama tamu-tamu yang datang ke sini. Sepaham. Bentar Bang, izin ya. Ini bentar saya mau nanya dulu nih. Ini ada gambar sapi apa nih Bang? Jadi zaman kuliah dulu saya tuh bisnisnya di peternakan sapi perah. Jadi dekat sama petani, kita pembinaan kepada petani. Jadi waktu itu kita punya beberapa sapi lah gitu untuk kita perah, kita jual hasil susunya, dan kita juga mengedukasi petani untuk bagaimana hasil susu dari sapi itu baik gitu. Di mana lokasinya? Waktu itu di Jogja, di Papen. Jogja. Wow. Di Papen. Jadi kalau diulas agak-agak ini, yang jelas peternakan. Nah sekarang ini ada di Kick Andy nih. Apa itu? Jarang-jarang orang bisa masuk Kick Andy. Kita dari dulu tuh bisnis selalu bisnis sosial. Yang kita pikirin tuh bagaimana sesuatu yang kita jalankan itu berdampak buat masyarakat, buat bisa berdampak juga bagi pembangunan bangsa dan negara. Nah ini waktu di Kick Andy saya sebagai social planner. Jadi kita memang profit, tetapi bukan hanya itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah bagaimana ini juga bisa mengangkat hasil dari rakyat, masyarakat,
berdampak langsung, dan ini kita diundang sebagai social planner di KKND waktu itu. Oke. Ini saya sebelum ngomongin partai saya harus tanya dulu ini karena ini aduh prestasi banget. Nah ini nih bersama teladan nasional dan inspirator ke istana ini diundang atau datang sendiri? Saya sebagai undangan teladan nasional dan inspirator di 18 Agustus 2016 diundang oleh Pak Presiden Joko Widodo waktu itu bersama sekitar 30-an orang, diberikan penghargaan sebagai teladan nasional dan inspirator. Wow. Bentar, satu lagi apa nih yang mau dimunculkan apa nih? Ini banyak banget dan Nah, ini juga ada sosial restoran kita dirikan. Ini sosial restoran. Banyak ini restoran pertama yang tidak bayarnya tidak pakai uang cash tapi bisa debit. udah banyak yang kayak gitu. Waktu itu tahun 2013 kita baru pertama. Tapi yang menarik 2013 ya? 2013. Pelopor ternyata. Yang menariknya lagi, sebenarnya orang bisa makan di sini, bayarnya terserah. Mau berapa aja terserah. Bentar diulang. Oke lah, ke restoran, bayar, gesek. Gesek terserah bayarnya. Mau ngambil ayam, rendang, apa segala macam, gesek. Ya nggak dihargain, ya terserah. Mau bayar 5.000. Kalau nggak punya uang, bayar 5.000. Kalau ada misalnya pengemis di situ, mau makan gitu misalnya kan. Nah, biasanya banyak orang-orang yang mampu juga ngasihnya lebih. Kita subsidi dari situ. Benar-benar sosial restoran. Jadi sosial aja. Oke, luar biasa. Kita kerjasama juga sama lembaga-lembaga NGO tentang kemasyarakatan lah ya, gitu. Sama Basnas juga. Gitu. Oke, ini ada yang menarik satu lagi nih. Diberikan kepada berdasarkan keputusan Menteri Negara Wirausaha Sukses bidang usaha membuat produk susu modern. Apa susu apa modern? Jadi susu modern itu dulu kita dari petani kita ambilin susu-susunya dari sapi-sapi tersebut, terus kemudian kita olah jadi susu modern pertama. Jadi ada susu rasa karamel, ada susu rasa, padahal itu kita ambil dari petani-petani di daerah. Bentar, ini harus lihat kamera. Bentar, sapinya punya sendiri, Punya sendiri, susunya diolah. kafenya punya sendiri. Hilirisasinya jelas. Nah, kita punya kafe-kafe sendiri untuk jual susu. Zaman dulu nih, yang tren itu kopi. Tapi pas kita buka, itu orang yang minum kopi bergeser jadi minum susu. Jadi sehat. Ada satu lagi. Kenapa saya putuskan nih waktu itu bisnis susu? Karena saya pelajari, semakin maju sebuah negara, ternyata konsumsi susunya tuh makin tinggi. Jadi waktu itu saya berpikir, caranya saya berbuat buat bangsa dan negara ini untuk maju gimana? Saya harus campaignkan konsumsi minum susu. Wow. Itu dasarnya kita fight di bisnis peternakan. Cobalah kita lihatlah, semakin maju sebuah negara, pasti konsumsi susunya semakin tinggi. Wah, luar biasa sekali ini. Begitu masuk ke ruangan ini, prestasi Bang Fauzan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Berkarya. Aduh, saya mau nanyanya nggak enak, tapi nggak apa-apa, ini nggak di-cut, nggak apa-apa nih. Apakah program-program yang Anda miliki dengan segudang prestasi ini akan juga diberikan untuk teman-teman Partai Berkarya di daerah? Jadi gini, emang tanggal 17 Januari kemarin itu emang sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan. Bukan hanya untuk daerah, terutama bahkan untuk DPP sendiri. Tetapi semua kembali kepada niat. Kita berpolitik, masuk ke partai politik, tidak ada niat lain kecuali pengabdian. Pengabdian buat masyarakat, pengabdian buat bangsa dan negara, dan kita punya tujuan yang jelas. Kita pengen berpartisipasi. Caranya gimana? Ya kita harus berkarya. Itu berkarya. Dengan apa? Kita dengan, mungkin kalau dulu John F. Kennedy kan bilang, jangan tanyakan apa yang kamu dapat dari negara, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negara. Nah, saya di berkarya ini kan dari 2017 akhir ya, dan saya berpikir selama ini kita introspeksi, evaluasi, apa yang membuat kita benar-benar naik turun ini. Menang kalah sih hal yang biasa lah menang kalah. Tetapi kalau ada yang membuat kita tidak bisa maju, itu berarti harus ada yang dievaluasi. Menurut saya salah satunya adalah culture, budaya. Budaya itu yang harus kita rubah. Saya merinding mendengarnya. Kita harus berlomba-lomba gimana memberikan yang terbaik buat partai, karena kita cinta bangsa dan negara kita. Sebuah partai politik dimasukkan culture, budaya. Ini sangat luar biasa. Ini Ya. kedepannya bisa partai, bisa perusahaan ini. Dan culture yang paling penting lagi juga adalah persaudaraan. Itu yang paling kita tanamkan, karena bentuk bonding persaudaraan inilah yang akan menjadi modal kita bisa berhasil di kemudian hari. Dan partai-partai besar sekarang pun kalau kita lihat itu perjuangannya juga
panjang, bisa merayakan 50 tahun, ya itu perjuangannya sangat panjang. Menang kalah, ya kan itu biasa saja gitu. Dinamika Itu saya biasa. jadi ingat kemarin beberapa hari yang lalu saya baca tentang biografinya Ibu Megawati. Ya. Luar biasa itu. Ya, jadi itu hal yang dan kita ini kan anak muda ya, jadi kita insya Allah semangat kita nggak akan kendor, dan itu pesan dari Ketua Umum bahwa jadi orang tuh jangan mudah putus asa. Jadi kita nggak akan menyerah. Oke lah, kita sedih 1-2 hari, tapi bangkit itu wajib kan gitu. Kembali ke terkait Ribuel, Partai Berkarya. Kita sudah tahu Partai Berkarya tidak akan memiliki caleg untuk 2024. Itu udah memang agak gimana ya, memang kenyataannya seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang akan dilakukan sebagai Sekretaris Jenderal Milenial nih ke depan? Karena jujur aja mungkin di daerah ini kan pada galau. Mungkin aduh gimana nih berkarya, nih apa nih? Jadi memang kita banyak terima tanggapan lah dari saudara-saudara kita di tingkat cabang, daerah, wilayah. Tapi sebagian besar dari mereka memang menyatakan bahwa mereka akan tetap berjuang, dan memang kalau misalnya dari maklumat yang Ketua Umum sudah berikan dan surat edaran itu sudah jelas seperti apa langkah yang harus diambil. Tetapi kalau misalnya kita mau berjuang bareng bersama, kita punya rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita nggak mau lagi tuh lihat-lihat ke belakang. Kita kan capek juga lihat-lihat ke belakang kayak gitu. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak segala macam, saya yakin lah itu udah dinamika itu udah terlalu banyak, dan itu yang menyebabkan kita banyak menemui kegagalan kemarin. Oke, Pak Sekjen, ini saya mewakili ya. Saya terima kasih atas sambutannya hari ini, dan saya melihat juga bahwa Partai Berkarya hari ini tuh beda. Cuma memang keberuntungan Anda ketika menjadi Sekretaris Jenderal dihadapkan dengan dinamika dan peristiwa bahwasanya harus sampai gugat-gugatan sama KPU lah, ini berat banget ini. Tapi saya yakin dengan cara milenial akan ada hal-hal yang baik yang bisa diduplikasi oleh teman-teman di daerah. Harapan Anda 2024 nanti apa? Jangan ngomong akan mendukung salah satu capres ya dengan modal 2 juta suara. Tapi apa lagi selain itu nih? Karena saya yakin teman-teman di daerah nunggu ini. Apapun itu, kegagalan kemarin itu pasti ada hikmah. Gak mungkin juga lah Allah menetapkan sesuatu tidak ada kebaikan yang bisa kita ambil. Berarti kita memang harus mempersiapkan lebih matang, lebih melakukan kaderisasi. Banyak program yang tertunda, program kaderisasi kita belum pernah berjalan, sekolah kaderisasi kita juga belum pernah berjalan. Dan kemudian kita memang harus membuktikan lagi bahwa kita sebagai kader, anggota, pengurus dari Partai Berkarya harus membuktikan bahwa kita memang dibutuhkan masyarakat, gitu. Dan kita harus bersihkan niat itu. Jangan juga cuma kita bergerak untuk masyarakat, bangsa dan negara hanya karena memang pengen pencalekan, pengen punya jabatan. Jangan sekedar kayak gitu. Saya rasa jabatan sih pasti akan sebuah emas itu mau dilumpur ya tetap emas. Hasil dari sebuah proses ya. Betul, gitu. Dan gini Bang, saya juga ikut serta mendirikan Berkarya. Iya. Waktu itu ada Rizky, ada kawan-kawan yang banyak. Banyak mendiri. Saya ini rasa saya betah nih saya kesini. Boleh nggak saya besok Setiap hari ke sini. Sekarang kita terbuka. DPP itu perintah Ketua Umum terbuka buat semua orang yang memang mau berkarya, mau mengabdi buat bangsa dan negara, punya karya-karya buat masyarakat. Kita terbuka. Termasuk nanti misalnya kita terima dari daerah-daerah, punya di daerah ini ada misalnya ada peluang untuk memberdayakan masyarakat seperti apa yang bikin masyarakat menjadi maju. Nah, itu bisa kita lakukan juga sebagai bentuk pengabdian. Wow, gitu. Nah, ini tugas kita. open mind. Inilah Sekjen Partai Berkarya yang saya dengar tadi sempat nanya di depan, usianya baru 38 tahun ya. 8 tahun, udah tua ya? Enggak, saya melihat peluang 2029 justru. Ya kita fair aja, kita Partai Berkarya itu, saya salah satu yang memang berjuang juga waktu itu, dan melihat Partai Berkarya dengan perubahan SK yang sering, saya yakin itu dengan pembenahan, perbaikannya. Kalau kita ke KPU aja perbaikan hingga pada akhirnya ya sekarang Ribuel ini punya waktu sekitar 2 tahun untuk startup. Berarti dalam 2 tahun ini konsolidasi dan semua jajaran di daerah, jelas tentunya tadi sudah disampaikan ada yang masih bertahan dan ada yang juga yang loncat. Tapi itu bukan hambatan ya? Bukan hambatan. Itu bukan hambatan. Kadang-kadang kan kita memang berharap besar, tetapi ketika kecil itu lebih punya impact dibandingin besar lebih banyak masalah gitu. Itu kan juga menjadi sebuah, ya sekarang hikmahnya itu yang harus kita ambil, ya kita maju terus pantang mundur. Walaupun DPD DPW juga rata-rata sebagian besar juga
masih setia dan jelas ada dalam program kita ini. Oke, dan ini saya benar berlinding melihat, mendengar harapan kedepannya dan rencana ke depan, berarti dengan tidak menjadi peserta pemilu 2024 Partai Berkarya tetap berjalan. Bahkan tadi saya lihat ada yang dari daerah sempat ngobrol mau ke berkarya, katanya mau tahu bagaimana berkarya. Nanti aja nonton videonya karena saya mau eksklusif sama Bang Faujan sebagai Sekretaris Jenderal, dan saya juga atas nama pribadi Dan pendiri partai. Dan pendiri partai saya. Pendiri partai juga. Saya juga kan pendiri banyak juga. pendirinya kan. Gak cuma satu ya. Banyak pendiri partai. Saya juga mohon doa dari Abang, dari Pak Sekjen. Kalau saya bilang Sekjen, saya bukan orang Partai Berkarya. Tapi abang saya lah gini kan. Karena kita pokoknya kita doakan lah, ini kan mau maju DPD. Ya, itu kita dukung sepenuhnya lah. Sebagai pendiri Partai Berkarya kan. Terima kasih banyak, ternyata Abang sudah paham, dan memang ini bagian dari culture yang saya terapkan. Seorang Sekretaris Jenderal yang rendah hati ini memang lebih mudah dari saya. Cuma saya harus ada culture yang mengatakan bahwa aduh, saya sungkan dan salut penerimaan hari ini tidak seperti yang dulu saya kesini. Tadi sempat dibicarakan saya sempat diusir dari sini dan itu jadi berita nasional, dan saya pikir Bang Faujan lebih dewasa dari yang sebelumnya. Masa sih? Jangan ada yang tersinggung. Masa sih? Iya. Buktinya saya datang langsung nyambut ke depan. Biasanya kan saya di balik meja. Udah begitu, kantornya nggak di atas, di bawah lagi. Alasannya biar gampang menemuin tamu dari daerah. Bang, dari daerah itu orang datang ke pusat sudah capek. Ya, memang hal seperti ini, begitu masuk langsung ketemu Pak Sekjen. Ini luar biasa. Dari saya secara pribadi ucapan terima kasih. Ya, terima karena kasih. banyak teman-teman berkarya, rombongan pertama, pendiri pertama yang berada di Jawa Barat dan provinsi lainnya yang masih menantikan gimana berkarya. Dan hari ini saya berada di sini untuk memastikan bahwa Partai Berkarya tetap ada. Dan tidak satu, tidak dua yang masih bertahan, masih banyak. Jadi jangan terganggu dengan hal-hal yang memang sifatnya, ya sekarang kita pakai logika ya, izin ya. Kita pindah ke partai lain, jadi apa? Mereka kan udah full juga. Betul. Gimana menurut Pak Sekjen? Ya kalau itu kan hak ya, misalnya itu hak kalau misalnya mau pindah ke partai lain gitu. Kita nggak bisa memaksakan juga hak politik dari kader-kader gitu. Tapi yang saya dapatkan juga sebagian besar kader itu tetap lebih memilih tetap berjuang bersama kita gitu. Jadi memang menurut kita ya jadi kan bagaimana dikumpulkan sahabat sejati itu dilihat bukan dari masa senang. Kalau di masa senang itu semuanya juga mau gitu, tapi di masa sulit gitu. Dan saat ini kita sangat terharu karena di fase kita masa sulit ini DPW dari kemarin memberi dukungan ke sini, datang ke sini berbondong-bondong, dan itu menjadi energi buat kita. Dan kita pastikan satu, Bro Elhan, kita nggak akan pernah mengurangi sekalipun kegiatan. Jadi kita akan terus makin memperbanyak kegiatan. Kita akan coba turun-turun juga ke daerah-daerah, walaupun situasi keputusan kemarin seperti itu. Oke, Bang Faujan, Pak Sekjen, dari saya sudah cukup. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman di daerah, silakan. Closing statement mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman. Ya, jadi gini, untuk kader-kader Partai Berkarya di seluruh Indonesia, saat ini memang kemarin kita mendapatkan keputusan yang membuat kita sedih. Bukan hanya di DPC, DPD, DPW pun sedih, apalagi DPP. Itu sangat memukul kami, tetapi tentu rasa sedih itu nggak boleh berlarut-larut, nggak boleh berlama-lama, karena yang harus kita wujudkan sekarang adalah kita harus bangkit. Apapun itu harus bangkit. Karena kita semua di sini berniat adalah pengabdian buat masyarakat, buat bangsa dan negara. Tentu niat itu tidak akan pernah mengurangi pekerjaan kita untuk berkarya selanjutnya. Jadi bagi yang masih mau tetap, kita akan fight bersama-sama, kita rebuild partai ini, kita bangun persaudaraan, dan kita evaluasi hal-hal kemarin, dan kita nggak ngeliat lagi ke belakang, sekarang kita lihat ke depan. Oke, Bang Faujan, terima kasih banyak atas waktunya, dan mohon izin saya akan sebarkan video ini. Kenapa? Karena teman-teman di daerah banyak japri saya bagaimana berkarya dengan video ini. Silahkan sebarkan, karena sikap dari seorang sekjen ini sangat menyambut, bahkan membuka peluang untuk siapapun untuk terus berkarya. Memang tidak bicara untuk pencalegan dulu, karena ada rebel di sini untuk pembenahan, salah satunya menyisipkan ideologi culture yang terbaik sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan suku bangsa dan bahasa yang dijadikan satu untuk menjadi karya yang nyata untuk masa depan bangsa dan Indonesia juga. Bang, terima kasih banyak atas waktu. Terima kasih.